Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, jauhkanlah segala kejahatan. Ayat inti kita terdapat dalam Ayub 11 ayat 13 dan 14. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Bagaimana kami dapat datang kepadamu, meminta pengampunan daripadamu dengan menjauhi segala kejahatan. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetapi janganlah ada seorang pun yang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang agung dan kemurahan akan menyelamatkan orang-orang yang menolak karunia-Nya. Dosa-dosa yang terbesar hanya ditimbang di dalam terang salib itu. Bila orang mengatakan bahwa Allah terlalu baik untuk mencampakkan orang yang berdosa, biarlah dia memandang pada salib Golgota. Karena tidak ada jalan lain lagi di mana manusia dapat diselamatkan, karena tanpa pengorbanan mustahil manusia dapat melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dapat dipulihkan untuk berhubungan dengan makhluk-makhluk yang suci. Mustahil bagi mereka menjadi orang yang turut ambil bagian dalam kehidupan rohani itu. Oleh karena inilah Kristus telah menanggung atas dirinya sendiri kesalahan orang yang tidak menurut dan menderita di dalam sengsara orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah, semuanya menyaksikan betapa dahsyatnya dosa, serta menyatakan bahwa tidak ada jalan kelepasan dari kuasanya. Tidak ada pengharapan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Orang-orang berdosa sering memaafkan diri mereka sendiri dengan mengatakan celaan kepada orang yang mengaku dirinya orang Kristen. Saya juga sama baik dengan mereka itu. Mereka tidak mempunyai penyangkalan diri sendiri, sabar, atau berhati-hati di dalam tingkah laku mereka, sama seperti saya. Mereka senang kepelisiran dan memanjakan nafsu diri sendiri, sama juga dengan saya. Dengan demikian, mereka membuat kesalahan-kesalahan orang lain sebagai maaf atas kelalaian mereka terhadap kewajiban mereka. Tapi dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang lain tidak memaafkan siapapun. Karena Tuhan tidak pernah menunjukkan teladan yang salah kepada umat manusia. Waspadalah terhadap menunda-nunda. Jangan lengah membuang dosa-dosamu lalu mencari kesucian hati melalui Kristus. Di dalam hal seperti inilah ribuan orang telah tersesat dan menemui kebinasaannya untuk selama-lamanya. Kebagian sejati halaman 34 dan 35. Pada pagi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bahwa kita harus menjauhi kejahatan. Pada saat kita melihat Yesus Kristus, seharusnya kita datang kepadanya. Dan di pagi hari ini kita diajarkan bahwa ada juga yang menolak kasih karunia-Nya. Dan jangan sampai itu adalah kita. Kita harus pahami bahwa keselamatan Tuhan berikan adalah kepada orang-orang yang mau menerima keselamatan itu.
Jika tidak menerima karunia keselamatan itu, maka orang tersebut atau kita yang tidak menerimanya tidak akan mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena pada saat kita tidak mau menerima kasih karunia Yesus Kristus, kita akan hidup di dalam dosa. Dan orang-orang yang hidup dalam dosa tanpa pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak akan layak atau tidak akan terbiasa di surga. Karena pada saat di surga nanti semuanya mengakui bahwa dengan kasih karunialah dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus. Oleh karena melalui penderitaannya. Apabila tidak mengakui penderitaannya, menolak penderitaan tersebut, maka tidak akan ada harapan lagi. Dan pada saat ini juga kita diajarkan bahwa banyak orang-orang yang sering sekali ada orang-orang yang menyatakan bahwa kehidupan orang Kristen sama saja dengan kehidupan saya. Dalam artian ini adalah bahwa banyak orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, selalu menyatakan atau mengecilkan orang-orang Kristen. Dengan menyatakan, oh dia orang Kristen, tapi masih merokok. Oh dia orang Advent, tapi dia masih mabuk atau misalkan yang lain. Sehingga ada orang-orang yang menganggap bahwa ajaran-ajaran kekristenan itu tidaklah sesuai dengan kehidupan umat-umat Kristen. Sehingga orang-orang yang seperti itu menjauhi kekristenan. Dan pada saat ini kita diajarkan supaya jangan menjadi seperti orang itu. Kita harus waspada supaya kita tidak menunda-nunda untuk kembali kepada Tuhan. Jangan melihat orangnya, tetapi lihatlah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita ampunan terhadap dosa-dosa kita. Kiranya pada saat ini kita dapat memahami dan dapat menjauhkan segala kejahatan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kelemahan kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan supaya dapat menjadikan kami orang-orang yang suci, umat-umat-Mu yang dapat memiliki kehidupan yang baik dan benar. Kami serahkan ya Tuhan dengan segala keinginan kami untuk memiliki kehidupan suci. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.